Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang male genitalia. Yang pertama tentang kematangan seksual. Kematangan seksual diawali dari mengamati ukuran dan bentuk penis dan testis, ukuran, warna, dan tekstur kulit skrotum, dan karakter dan distribusi rambut kemaluan. Yang kedua, testis pertama meningkatkan ukuran di masa pra-remaja. Selama ini tidak ada rambut kemaluan. Yang ketiga, pada akhir pubertas, testis dan penis memperbesar ukuran dewasa dan bentuk, menggelapkan kulit skrotum dan menjadi keriput. Yang keempat, rambut pubertas kasar dan melimpah di daerah kemaluan. Yang kelima, penis tidak memiliki rambut dan skrotum memiliki rambut yang sangat sedikit. Dan yang terakhir, memeriksa kulit yang menutupi alat kelamin untuk kutu, ruam, excoriations atau lesi. Biasanya jelas dan tanpa lesi. Zakar, tinjau biasa pola eliminasi urin, termasuk frekuensi berkemih. Sejarah nokturia, karakter dan volume urin, asupan cairan harian, gejala terbakar, urgensi dan frekuensi, kesulitan mulai aliran dan hematuria. Kaji riwayat seksual pasien dan penggunaan kebiasaan seks yang aman. Beberapa mitra infeksi pada mitra kegagalan untuk penggunaan kondom. Menentukan apakah pasien telah menerima vaksin human papillomavirus atau HPV. Menentukan apakah pasien telah menjalani operasi sebelumnya atau penyakit yang melibatkan organ kemih atau reproduksi termasuk IMS. Lanjutan. Tanyakan apakah pasien telah mencatat penis nyeri atau bengkak, lesi genital, atau discharge uretra. Menentukan apakah pasien memiliki berat melihat atau pembesaran menyakitkan dari testis atau benjolan yang tidak teratur. Jika pasien melaporkan pembesaran di daerah inguinal, menilai jika itu adalah intermiten atau konstan, terkait dengan mengejan atau mengangkat dan menyakitkan. Dan apakah nyeri dipengaruhi oleh batuk, mengangkat atau mengejan di bangku. Tanyakan apakah pasien memiliki kesulitan mencapai ereksi atau ejakulasi. Juga meninjau apakah pasien mengambil diuretik, obat penenang, antihipertensi atau obat penenang. Alasan dilakukannya pemeriksaan yaitu karena masalah kencing secara langsung berhubungan dengan masalah genitourinary atau organ sistem reproduksi dan sistem kemih. Sejarah seksual yang dialami oleh pasien dapat mengungkapkan resiko dan pemahaman tentang penyakit menular seksual seperti HIV dan HPV. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan salah satu penyakit menular seksual yang mengakibatkan adanya kutil pada kelamin laki-laki. Jika tertular, pada wanita akan menyebabkan kanker serviks. Selanjutnya, saat melakukan pemeriksaan, ada beberapa tanda-tanda yang harus diperhatikan yaitu: yang pertama, tanda-tanda dan gejala yang mungkin menunjukkan adanya infeksi menular seksual. Yang kedua, adanya tanda-tanda dan gejala peringatan dini. Yang ketiga, adanya tanda-tanda dan gejala untuk kanker testis. Dan yang terakhir, adanya tanda-tanda dan gejala yang mencerminkan potensi hernia inguinalis. Baik, saya akan menjelaskan kantong kemaluan. Berhati-hatilah saat memeriksa dan meraba skrotum karena struktur yang berada di dalam kantung skrotum sangat sensitif. Skrotum dibagi secara internal menjadi dua bagian. Setiap setengah berisi testis epididymis dan vas deferens yang berjalan ke atas ke dalam cincin inguinalis. Biasanya testis kiri lebih rendah dari kanan. Periksa ukuran
bentuk, dan simetri dari skrotum sambil mengamati untuk lesi atau edema. Lembut mengangkat skrotum untuk melihat permukaan posterior. Kulit skrotum biasanya longgar dan permukaan kasar. Kulit skrotum yang lebih dalam berpigmen dari kulit tubuh. Pengetatan kulit atau hilangnya kerutan mengungkapkan edema. Ukuran skrotum biasanya berubah dengan variasi suhu karena kontrak dartos otot dingin dan melemaskan di suhu hangat. Inguanalis ring dan kanal. Selama pemeriksaan meminta pasien untuk regangan atau mengejan. Manuver membantu untuk membuat hernia lebih terlihat. Carilah menggembung jelas di daerah inguinal. Lengkapi pemeriksaan dengan meraba untuk getah bening inguinal. Node biasanya kecil, tidak nyeri tekan, ponsel node horizontal jelas. Kelainan menunjukkan infeksi lokal atau sistemik atau penyakit ganas. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.